Antara Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek berlangsung panas. Anggota Komisi 10, Anita Jacoba, memarahi Nadiem dan jajarannya lantaran realisasi anggaran Kemendikbud dinilai tidak optimal. Politisi Partai Demokrat itu bahkan meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbud lantaran menduga adanya anggaran yang dikorupsi. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Anda jangan senyum. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Amarah anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Demokrat ini diluapkan dalam rapat dengan Kemendikbudristek pada Kamis siang. Anita murka kepada Nadiem dan jajarannya lantaran realisasi anggaran Kemendikbud banyak bermasalah dan tidak sampai ke penerimanya. Anita bahkan meminta pimpinan Komisi 10 DPR agar memberikan rekomendasi kepada KPK melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbud. Ia menduga ada tindak pidana korupsi di lembaga tersebut. Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Tak hanya menyoroti soal anggaran, Anita kembali berapi-api saat membahas keadilan di bidang pendidikan untuk daerah tertinggal. Hanya membuat persoalan di daerah, yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Oleh karena itu, menurut Anita, tidak perlu ada penambahan anggaran untuk Kemendikbud dalam APBN 2025. Adapun dari 665 triliun rupiah anggaran pendidikan di tahun 2024, Kemendikbudristek hanya mengelola 15%-nya atau senilai 98 triliun rupiah. Namun angka itu sudah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dan 2023, yaitu masing-masing sebesar 72 triliun dan 80 triliun rupiah. Tim Liputan PTV. Dan misalnya untuk mengulas rekomendasi pemeriksaan anggaran Kemendikbud, sudah bergabung sama kami ada pengamat pendidikan, ada Cecep Darmawan, kemudian juga ada manajer divisi Akademi Anti Korupsi ICW, Nisa Rizkia, dan anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Golkar, ada Ferdian Syah. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kemendikbud, namun hingga saat ini belum ada yang bersedia untuk bergabung sama kami. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu, terima kasih telah bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Kita akan membahas terkait dengan hal ini. Ini juga menarik ya, marah-marah ini kemudian membuat kita juga menambah daftar panjang lah ya. Sebelumnya kan UKT nih, Kemendikbud disorot mengenai kenaikan UKT. Saat ini ternyata soal anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran lah, banyak yang melengseng begitulah ya dari yang seharusnya. Kita ke Pak Cecep dulu. Pak Cecep, ini kan salah satu yang disoroti Komisi 10 adalah realisasi anggaran Kemendikbud. Nah, yang Anda lihat, apa kemudian yang dinilai salah sasaran lah dari 20% dari APBN? Ini kan Kemendikbud ini salah satu yang mengelola anggaran yang sangat besar tentunya. Ya, pertama tentu Bang Tezar, kita apresiasi ya ada anggota Dewan yang masih bisa vokal. Nanti juga Pak Ferdiansyah juga vokal ya. Nah, kita apresiasi karena itu artinya menyuarakan aspirasi publik. Nah, persoalannya adalah sejauh mana sih Kemendikbud selama ini ya dalam pengelolaan anggaran pendidikan itu. Kita yakin bahwa anggaran yang besar 20% itu sebetulnya belum optimal kalau lihat dari pernyataan Bu Anita tadi ya. Jadi Bu Anita itu mengatakan bahwa di daerah atau di dapilnya itu ternyata ya tidak seindah di dapil-dapil lain, kurang lebih begitu. Nah, ini problem karena anggaran yang begitu besar, hitungan di 2024 ya. 2024 itu kan ada 665 triliun.
walaupun Kemendikbud ya mengelola 98,9 triliun, dana ini kan besar jika tidak dikelola dengan manajemen yang baik, pengawasan yang baik, memang ini jadi problem. Oleh karenanya suara Bu Anita ini adalah suara publik ya yang harus kemudian menjadi feedback bagi kementerian untuk perbaikan ke depan ya. Dan juga saya melihat bahwa anggaran yang dikelola Kemendikbud ini harus dicek juga apakah sudah sesuai dengan sasaran atau belum. Saya melihat ya kinerja kementerian ini mestinya gitu ya turun ke lapangan. Jadi jangan melihat kinerja itu di atas kertas. Laporan. Tetapi dicek ke bawah. Ya, buktinya tadi Bu Anita mengatakan di daerah kami begini gitu. Nah, itu belum dibuka di daerah lain, ya di provinsi-provinsi lain. Jadi hemat saya berarti ini ada kesalahan prosedur mungkin, kesalahan manajerial, ya, kekurangan pengawasan gitu sehingga dana yang besar ini tidak optimal ke daerah. Baik. Kita tahu tapi kan ya kalau misalnya untuk urusan pendidikan ini kan sangat multi layer, masalahannya itu kompleks sekali ya. Karena dari SD sampai SMA, kemudian juga dari Ristek Dikti, ada perguruan tingginya di sana. Nah, yang kita kan memang kita perlu akui lah, kalau sedemikian kompleks artinya perlu ada yang dibenahi satu persatu. Tapi yang Anda lihat, apa kemudian PR yang paling mudah yang kita benahi dulu deh? Ya, saya kira pemerintah dan Kemendikbud harus punya grand design yang baik ya soal pendidikan. Kalau tidak punya grand design, ya susah nanti membenahi dari mana. Ya, grand design itu diturunkan menjadi roadmap peta jalan ya. Misalnya per berapa tahun peta jalan itu dilaksanakan sehingga anggaran yang begitu besar itu tidak kemudian tercecer kemana-mana yang tidak karuan. Ya, tetapi harus sesuai dengan blueprint tadi atau saya sebut tadi ya roadmap ya peta-peta jalannya. Siapapun nanti yang melaksanakan, misalnya menteri ini nanti berhenti, dilaksanakan oleh menteri yang baru, tetap ada peta jalannya. Ini yang belum dilakukan secara cermat oleh kementerian. Jadi pemetaan persoalan pendidikan nasional ini ya tidak secara cermat dilakukan oleh kementerian. Akhirnya kebijakan-kebijakan pendidikan kita itu muter aja di situ, nggak maju-maju. Lihat aja indeks pendidikan kita susah maju, rata-rata lama sekolah kita juga sulit maju ya. Dan hal-hal lain yang kaitan dengan standarisasi. Kita lihat misalnya standar gedung terutama ya, sarana prasarana. Ini terjadi disparitas di mana-mana. Ini tandanya bahwa anggaran yang begitu besar ternyata tidak signifikan mempengaruhi bagaimana kinerja pendidikan, dalam hal ini indeks pendidikan yang meningkat. Ya, dari sisi itu. Nah, saya melihat ini pentingnya DPR turun ya. Tadi kita misalnya KPK, saya kira nggak ada masalah. KPK masuk aja menurut saya. Oke. Kita langsung tanyakan ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, nah apakah suara Bu Anita ini juga mewakili fraksi Anda dalam hal ini, Golkar, melihat bagaimana kemudian performance dari Menteri Nadiem? Ya, kami tidak bicara fraksi demi fraksi, tapi bicara daripada apa yang terjadi yang di umum dan apa yang terjadi di daerah kita masing-masing, daerah pemilihan utamanya. Jadi yang disuarakan oleh Bu Anita juga banyak terjadi di suara di dapil kita masing-masing. Artinya kita bicara tadi tidak bicara 3T saja. Di daerah pemilihan kami pun dari 91 kecamatan, 14 kecamatan relatif saya katakan juga kurang baik signalnya. Bagaimana dengan NTT ini misalnya Jawa Barat, daerahnya Pak Cecep Darmawan juga, daerah Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya. Bukan berarti tidak tersentuh, tapi juga bagaimana orang mengakses. Kalau tadi Pak Cecep bicara itu tataran strategisnya, cacaran mudah operasionalnya, yaitu mengakses. Nah, akses pun masih terjadi kesulitan-kesulitan. Belum bicara listrik, juga di daerah pemilihan kami juga banyak yang belum teraliri listrik. Belum bicara jangkauan internalisasi, belum bicara mengenai laptopnya atau CPU-nya atau komputernya. Jadi banyak hal. Belum bicara lagi budaya yang saya tekankan waktu raker itu juga budaya digitalisasi. Kita akan mengarah kepada digitalisasi, tapi kita belum budaya ataupun memiliki budaya digital. Kan sulit juga, Mas. Itu yang kita sikapi pertama. Yang kedua tentu berkaitan dengan anggaran yang disampaikan Bu Nita. Dan untuk difahami kita bersama, dari sekarang itu 6 program yang
diberikan pagu indikatif tahun 2025 dengan jumlah 83,1 triliun, memang kalau dihitung rata-rata tidak kurang dari 9 satker itu ada 8.000 kegiatan. Ya wajar saja dengan kemampuan kita, keterbatasan kita, dengan waktu dan tenaga tidak mampu juga tidak bisa mengawasi 8.000 kegiatan tersebut. Jadi wajar saja apabila ada rekan kami, apapun kami juga meminta KPK turun tangan untuk mengawasi, membantu. Karena walaupun kita juga fungsinya pengawasan, karena juga penyebaran anggaran pendidikan, fungsi anggaran pendidikan ini kan juga tersebar di 23 kementerian dan lembaga. Kalau bicara anggaran pendidikan. Kita fokus yang ada di Kemendikbud dulu, Mas. Ya. Kita ke Mbak Nisa. Kita minta tanggapannya dari ICW. ICW sendiri melihatnya bagaimana? Apakah emang perlu ada pengawasan terkait dengan anggaran di Kemendikbud ini yang lebih yang lebih signifikan begitu? Karena melihat kalau misalnya kalau kita ngomongin anggaran, dana bos setiap tahun juga kita permasalahkan, kemudian gitu kan. Dinas-dinas pendidikan juga setiap tahun kita masalahkan. Iya, terima kasih ya. Untuk apakah kita perlu melakukan pengawasan? Ini tentu perlu ya, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Cecep Darmawan terkait dengan alokasi anggaran yang diberikan untuk pendidikan melalui Kemendikbudristek ini sekitar lebih dari 665 triliun gitu ya. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah anggaran tersebut sudah tepat sasaran gitu ya, dan apakah ini juga sudah memberikan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia? Itu yang kita belum tahu jawabannya secara pasti gitu ya. Kita sekarang melihat masih banyak orang yang tidak bisa mengakses layanan pendidikan, kesulitan mengakses layanan pendidikan. Kemudian yang kita lihat di sisi yang lain gitu ya, Kemendikbud sendiri jika kita lihat di beberapa program gitu ya, belum transparan memberikan terkait dengan laporan keuangan gitu ya. Transparansinya itu belum terlihat gitu di website. Juga beberapa tahun belakang itu belum muncul gitu ya. Yang muncul hanya misalnya spendingnya tapi tidak dengan besarannya gitu ya. Sehingga ini penting gitu ya untuk dilakukan adanya transparansi, meminta transparansi kepada Kemendikbud, dan juga perlu kita untuk mendorong gitu ya agar supaya ke depan penggunaan anggaran pendidikan ini menjadi lebih akuntabel, transparan dan tepat sasaran gitu ya. Selain juga yang penting adalah kita perlu mendorong untuk adanya pembenahan tata kelola anggaran gitu ya. Dan tata kelola anggarannya juga itu harus dibenahi, karena kemana ini pos-posnya gitu ya dengan uang sebesar itu, tapi kemarin belakangan rame bahwa UKT di kampus itu akan dinaikkan oleh pemerintah gitu ya, padahal uang yang disediakan anggarannya itu sudah sangat besar gitu, sehingga tata kelola anggarannya itu menjadi penting untuk dibenahi. Di sisi yang lain, selain kita bicara soal tata kelola anggaran, yang tidak kalah penting adalah bagaimana sebetulnya pemerintah harus punya komitmen untuk menyeriusi pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Karena menurut ICW, sektor pendidikan ini merupakan sektor masuk top 5 dalam paling banyak korupsi ditindak oleh aparat penegak hukum. Nah, itu dia yang ingin saya tanyakan. Kalau Anda melihatnya dari kemudian program-program Kemendikbud yang segitu banyaknya, begitu, yang paling rentan terhadap kebocoran atau yang paling yang dilihat bahwa banyak nih kebocorannya di sektor tersebut, di program yang mana biasanya? Ya, kalau berdasarkan data kami di ICW ya Mas, ini jika dilihat dari rentang 2019 sampai 2024, kita mencatat ada setidaknya 194 kasus korupsi sektor pendidikan yang sudah ditindak oleh penegak hukum. Ini belum termasuk yang belum ditindak ya, atau belum ketahuan gitu ya. Ini jumlahnya udah 194, dan itu paling banyak berkutat pada penggunaan BOS dan dana alokasi khusus, baik fisik maupun fisik. Itu yang kami catat gitu ya. Jadi ini penting sekali gitu untuk mendorong bagaimana pemerintah gitu ya mau menanggulangi kasus korupsi di sektor pendidikan, karena ini bertahun-tahun dari tren korupsi yang dibuat oleh ICW. Itu selalu pendidikan itu masuk sebagai top 5 sektor yang paling banyak kasus korupsinya. Artinya ya memang di sana
begitu besar ya celah dan potensi korupsinya. Baik, oke, kita ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, kalau kita mendengar bahwa pendidikan adalah masuk 5 sektor yang paling banyak kebocoran lah ya yang terkait dengan korupsi ini, Anda melihatnya apakah kemudian artinya ini layak bahwa KPK sendiri dapat mendampingi secara komprehensif lah bagaimana penggunaan anggaran-anggaran di dalam Kemendikbud ini? Ya, sekali lagi kan semua ini kita punya fungsi yang sama dalam konteks tadi KPK ini kan fungsinya pencegahan. Jadi bagaimana kegiatan yang ada di Kemendikbudristek ini jangan terjadi. Nah, pencegahan itu harus dibarengi, diikuti dengan pelibatan pembuat kebijakan. Nah, kerap kali ketika Kemendikbud membuat kebijakan kita pun nggak dilibatkan. Jadi jangan salahkan kami juga. Setiap kegiatan, setiap kebijakan yang dilakukan Kemendikbud, istilahnya Pak Cecep Darmawan itu tidak meaningful participation. Yes. Tidak semua pemangku kepentingan dilibatkan. Nah, ini gimana? Nah, satu sisi kalau memang itu KPK melakukan pendampingan dengan baik dan benar, kenapa tidak? Ya kita juga terima kasih, silakan. Asal nanti memang dalam konteks kita fokusnya pada konteks pencegahan, belum penindakan dulu. Karena kita menjadikan kampanye ini kan pencegahan, bukan penindakannya. Kan gitu. Jadi kita fokus saja ke Kemendikbud dulu. Jadi 83,1 triliun pagu indikatif pada tahun 2025 ini juga harus kita fokuskan kembali terhadap juga yang sudah lalu-lalu, yang baik itu yang terjadi di tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022 sampai 2024 saat ini yaitu 98,1 triliun. Itu yang kita fokuskan ya. Baik, oke. Kita nantikan bersama tentunya langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemendikbud terkait dengan itu. Tadi kan sudah dihantam tuh sama Mbak Anita ya. Apakah ada perbaikan? Kita tunggu. Maaf sekali Bapak-Bapak dan juga Ibu, waktunya sangat terbatas karena kita nanti ada sidang isbat. Terima kasih Pak Ferdi, kemudian juga Pak Cecep dan juga satu nih Pak. Baik, terima kasih. Yang diutamakan juga jangan pencegahan, tapi juga harus pemberantasannya. Karena kalau cuma kita fokus pada pencegahan, sedangkan kasus ini udah banyak banget Pak, udah top gitu. Udah nggak bisa pencegahan lagi, pemberantasannya. Semoga itu disampaikan juga ya oleh Komisi 10 ke Kemendikbud. Terima kasih Bapak dan juga Ibu, selamat sore. Baik. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih.